Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia. Saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong. Anak yang dulu dikecup keningnya, tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya. Dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Uffin. Allah larang kita untuk mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun, kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف. Kalimat uf ini adalah kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya, dia berpaling, maka itu adalah kalimat uf. Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uf. Orang tuanya belum selesai berbicara, dia sudah pergi, itu adalah kalimat uf. Orang tuanya memberikan usulan tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting, maka itu kalimat uf.
Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uff. Sedangkan wala tanharhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya. Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil, lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu. Ibu, jangan malu-maluin saya di depan umum. Ayah gak usah seperti itu. Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu termasuk wala tanharhuma. Jangan larang dia. Biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar. Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita. Mungkin dia melakukan sesuatu yang gak berkenan bagi kita. Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas. Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi. Jangan larang dia, tetapi ajaklah dia bicara yang baik-baik. Jangan pernah melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan, yang membuat dia merasa sensitif, karena semua itu masuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Itulah qaulan karimah. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun, bahkan tentang perintah Allah sekalipun, kita bilang kepada orang tua kita, atau kita larang orang tua kita dari berbuat satu kesalahan. Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain, dia menggibah karena dia tidak paham bahwa itu dosa. Dia menggibah, dia tidak pernah ngaji seperti kita, karena gak punya waktu sebanyak kita, dia sibuk mengurus kita. Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain. Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa tersinggung. Walaupun dia salah dan kita yang benar. Kita mengatakan kalimat yang baik, yaitu kalimat yang ibu jangan menggibah orang lain, ibu itu dosa besar dan seterusnya, membuat dia sedih. Itu termasuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita katakan? Katakan qaulan karima. Pilih kalimat yang paling baik, yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita. Bahkan kepada pacar kita, istri kita, suami kita, orang yang paling kita cintai pun kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu. Katakan itu kepada orang tua. Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya. Siapa suami kita sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya, tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu untuk orang tua kita? Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita karena melihat situasi kita, melihat diri kita, melihat kepribadian kita, hasil dari perjuangan orang tua kita. Harta kita yang sudah mapan, pekerjaan kita yang sudah jelas, kemudian penampilan kita yang menarik, semua ini hasil pengorbanan orang tua kita, lalu istri kita mengambil manfaat darinya. Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita, tidak ada hubungan apapun selain pertemanan, yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita. Apakah dia lebih berhak mendapatkan qaulan karimah daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karimah. Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita, bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, kita berhak untuk tersinggung, tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita. Wajar manusia tersinggung, wajar manusia kecewa, tetapi kita tidak berhak sama sekali mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita. Kenapa? Allah katakan wa qul lahuma qaulan karimah wa la tanharhuma. Jangan tunjukkan rasa tidak senang kalian kepada mereka. Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikun. Banyak kesalahan yang dia akan lakukan. Dia datang kepada kita, kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita. Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita. Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya, maka dia merokok di sembarang tempat, lalu dia tidak pakai asbak, dia buang puntung rokoknya, atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana. Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini, kita marah kepada orang tua kita. Tetap jangan marahi dia, wala tanharhuma. Jangan cela dia, jangan marahi dia, kata Allah SWT. Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Ibu kita juga demikian. Mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya, yaitu pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Tetap walaupun ibu kita yang salah, jangan kita menghardik dia, wala tanharhuma. Tetapi kita minta istri kita, suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya. Walaupun yang salah adalah mertua. Itu yang Allah maksud wala tanharhuma. Jangan pernah, jangan abaikan apa yang dia ucapkan.
Jangan cela dia walaupun dia berbuat kesalahan, tetapi wa qul lahuma qaulan karima, ucapan yang paling baik yang sekali kita ucapkan membuat hati orang tua kita merasa bahagia dan senang. Orang tua kita memang kadang butuh nafkah dari anaknya, tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka. Memang kadang mereka telepon kita di akhir bulan meminta dikirimin uang, tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka. Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah ketika anak itu bisa datang, mencium tangan orang tuanya, tersenyum kepada orang tuanya, diam ketika orang tuanya bicara, sangat santun terhadap orang tuanya, melebihi santunnya dia kepada seorang yang paling dia hormati di antara manusia, kepada seorang ustadz yang dia kagumi, kepada seorang atasan yang dia hormati, kepada seseorang yang dia segani karena kebijaksanaannya, karena kearifannya, maka orang tua jauh lebih penting dari mereka semuanya. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat wakhfid lahuma janahaz dzul itu adalah kalimat ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, walaupun pergaulannya itu luas sekali, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tradisional, orang tua yang tidak banyak tahu, orang tua yang tidak gaul, yang tidak update informasi, orang yang tidak punya ilmu seperti kita, sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang hikmah, sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang rasikhuna fil ilm. Tidak disebut sebagai orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang syatir. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan orang tua kita. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Apa yang diucapkan? Halim sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat, beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah, tapi langsung dibuat begini cara menghormati ibu. Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Dulu dia tidak tarawih, kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah. Sekarang di hari tuanya dia tidak tarawih juga. Kenapa? Dia menjaga cucunya. Berapa banyak itu terjadi? Jangan sampai. Dia tidak pernah menolak cucunya, dia sayang. Tapi kita yang berpikir, berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kita kencing di kaitnya. Berapa kali dia tidak tarawih karena kita menangis merengek sampai subuh datang. Berapa kali dia tidak iktikaf karena kita. Andai dia masih hidup hari ini, datang. Belikan pakaian yang paling dia suka, belikan perhiasan kalau ada. Andai tidak cium tangannya, tapi yang sudah meninggal dunia, jangan lupa kau doakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa pun kau tak mau, apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya. 2 tahun kau menyusu, melahirkan, menetes darahnya dalam badanmu. Andai kau gendong dia dari Palembang, jangan sebut Palembang lah Pak, dari Pekanbaru Riau, kau gendong dia sampai ke Makkah, kembali lagi, belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP. Nak, tolong anak lihatkan HP saya rusak kayaknya. Dia periksa, ini nggak rusak bu. Terus memang anak ibu nggak nelpon. Kenapa kau tidak telepon?
Datang dia ke rumah anaknya. Nah, ibu nggak ada uang mau buka puasa, bisa minjam 100.000. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, aku tanya istriku dulu. Ini Ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat dari grup WA. Ini ibu minta terus sholat tarawih, tapi sang anak sudah tidak bisa. Aku mau hentikan saja sholat tarawih ini, karena mau buat tenda ini tidak bisa. Tiangnya bambu, sudah bocor. Kita stop saja sholat tarawih bersama ini. Apa kata si ibu? Buatlah sholat tarawih terus, nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar. Dengan gedung besar itu kau akan tetap sholat tarawih. Mana gedung besar itu? Inilah dia gedung besar. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Jangan kau lawan ibumu. Kayak anak-anakku, jangan kau lawan ibumu. Karena kau lawan ibumu, kau tak pernah mencium kebahagiaan. Walaupun hartamu banyak, kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang. Ada pezina hidup di dunia senang, ada pecandu narkoba hidup di dunia senang, tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat. Di dunia juga dapat. Ustaz, kalau di akhirat dapat, di dunia dapat, untuk apa lagi di dunia? Yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan kau dapatkan cashnya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah? Ya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Tak perlu kau mati syahid, tapak kakinya kau urus, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kau urus kepalanya, apalagi kau urus badannya. Pulang dari sini, urus ibumu, mandikan dia, belikan pakaian yang baik, cari makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal, maka kau datang ke sana, langsung dapat tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz suaranya menggelegar nih, marah apa? Enggak, saya tak marah. Terus dikasih Haji Alim buka nasi kuning tadi, makanya suara menggelegar. Dimasukkan Pak Kapolda daging sama ayam 3. Masya Allah, ini kari Palembang nih Pak Ustadz. Mantap, menggelegar suara kita di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki, kata Nabi SAW, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari, minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tsumma man? Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz Jenderal Bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli 1. Jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan, pulang dari sini, pergi ke tempat jual mangga. Telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Emang enak jadi perempuan. Mereka luar biasa. Tanya ibumu, berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan saat mengandung engkau?
30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusukan tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau ganti qadha tahun berikutnya, adik mau menyusul. Hari ini dia belum mengqadha puasanya, dia terhutang di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Malam ini betul-betul disadarkan. Alhamdulillah, ibu saya masih hidup. Umurnya 70 tahun. Saya akan pulang dari kajian malam ini. Nampaknya malam ini saya yang ceramah, saya yang tausiah, tapi saya mengambil pelajaran. Pulang dari sini saya akan lebih sayang pada emak saya. Saya lebih cinta kepada ibu saya. Saya malu, saya hanya pandai berceramah, berkata, tapi orang sudah mengamalkannya langsung. Haji Alim membelikan gelang ibunya 2 kali sampai 4 kali setahun. Gelang cincin. Sudah dibelikan 2 bulan, hilang. Kemana? Ada orang susah tadi aku kasih. Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah. Maka rezeki buah yang sudah matang harus kita joloknya dengan apa? Dengan berbakti kepada ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini luar biasa. Sampai ibu, Ustaz jangan nunjuk pakai tangan kiri lah. Oke, pakai kanan. Ibu, andai ngomong ibu salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Juraij, wahai Juraij." Anaknya sedang beribadah. Ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu? Allah lebih mulia, dia diam. "Ya Juraij." Dia tetap diam. "Ya Juraij." Dia tetap diam. Dia tidak jawab seruan ibunya. Sampai akhirnya ibunya berkata, apa kata ibunya? "Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita, maaf, tunasusila. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, WTS PSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat, tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu, ada seorang WTS PSK hamil, tidak diketahui suaminya, ditangkap, ditanya, "Siapa yang menghamilimu?" Apa kata si perempuan? "Yang menghamiliku adalah Juraij." Sampai Juraij ketika difitnah, perempuan wanita susila itu ditanya, "Siapa yang menghamilimu?" Ternyata dia berkata, "Juraij." Akhirnya mereka menangkap Juraij. "Juraij, ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah. Engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini." Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij. Tapi kemudian Juraij sabar. Dia katakan, "Nanti tunggu anak itu lahir, kalian baru tahu." Setelah tak lama anak itu pun lahir. Dan mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara, "Ya gulam, wahai anak kecil, man abuka? Who is your father?" Siapa bapakmu? "Hai anak kecil, siapa bapakmu?" Juraij menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya. Dia mau tunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tidak salah, dia tidak pezina, dia tidak melakukan perbuatan dosa. "Ya gulam, hai anak kecil, man abuka? Siapa bapakmu?" Apa kata anak kecil itu? "Cowboy." Ko sapi, boy penjaga sapi, pengembala sapi. Bapakku pengembala sapi. Barulah orang Yahudi tahu ternyata ra'il ghanam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah penggembala sapi. Lalu kenapa fitnah itu terjadi? Allah mengabulkan doa si ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila. Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik. Setan, hantu. Kalaupun marah panggil dia, calon wali kota. Sini sebentar. Kalau marah betul, calon gubernur. Sini sebentar. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya setahun setiap bulan Februari ceramah di Kuala Lumpur seminggu. Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Kuching, kemudian Malaka, Ipoh, Negeri Sembilan. Ketika saya tausiah datang ibu-ibu makcik Malaysia. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ustaz Somad?" "Ya." "Saya nak jumpa dengan emak Ustaz." "Loh, ngapa jumpa emak saya?" "Jumpa saya lah."
Ustadz pasti dididik oleh seorang ibu. Saya ingin jumpa ibu Ustadz. Saya sangka dia mau jumpa saya. Ternyata ibu di tengah para habaib, diambil diri seorang profesor, dibalik diri seorang gubernur, wali kota, kapolda. Di dalam diri mereka ini adalah orang-orang luar biasa, tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul? Mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada yang mengatakan itu dulu Pak Ustadz, sekarang sudah berubah, surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak. Jangan Bu, walaupun kau wanita karir, tidak seberapa itu. Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan. Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya. Padahal 6 tahun pertama, the golden age, usia emas, ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lompat-lompat, lari-lari, lucu-lucu. 2 tahun ketiga, mulai menghafal surat-surat pendek. Umur 7 tahun, baru dia sholat. Begitu. Sekarang banyak. 2 tahun pertama, dia titipkan ke Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, dia titipkan ke PAUD dan BUUD. 2 tahun ketiga, dia titipkan ke TK. Akhirnya anak putus kontak. Setelah anak remaja, baru ibunya nanya, Ustadz, kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya? Karena anak sudah lost contact, putus hubungan dengan ibu. Itulah yang dulu dikejar dengan wanita karir. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tak dapat kau tebus dengan apapun. Oleh sebab itu, kalau kau sayang kepada mereka, besarkan mereka. Nanti setelah dia SMP, kau tetap bisa berkarir, tetap bisa apapun. Tapi usia emas ini tetap jaga mereka. Di balik anak-anak yang luar biasa, ada ibu yang luar biasa. Di mana letak ibu luar biasa itu? Inilah dia, ibu-ibu semua. Iki yang paling penting. Le, Dok, iling-ilingan. Ora ana suksese anak ki tanpa tirakate wong tuwa. Ora mungkin anak ku iso sukses tanpa oleh pandungane wong tuwa, tanpa oleh restune wong tuwa. Mila awakmu kudu paham, malaikat yang diutus Allah langsung kepada dirimu itu siapa? Orang tua. Wabil khusus siapa? Ibumu. Maka jangan pernah menyanyiakan orang tuamu. Ingat, anak ki kurang ajar. Kurang ajare teng pundi? Wong tuwa duwe anak 5. Wong tua siji iso ngopeni anak 5 kanthi sabar. Jam 1 bengi anake nangis, wong tua tangi ngopeni tangisi anak. Jam 2 bengi anak ngompol, wong tua sabar ganti popoke anak. Jam 2 bengi anake luwe, wong tua sabar dulang anak. Tapi gantian anak 5 dadi wong gerang kabeh, ora tahu sabar ngurusi wong tua siji. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wong tuane ra iso apa-apa, anak 5 niki iren. Bapak urusan bae ya. Bapak gawonen, bapak nggonmu wae aja nggonku. Wong tua nggih uncal-uncalan. Niki fakta, niki jenenge anak sing kurang ajar. Wong tua duwe omah. Anak ngaku-ngaku iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tua ora oleh ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Wong tua duwe sawah, anak dengan gagahnya mengatakan iki sawahku. Begitu anak duwe sawah, wong tua ora kena ngaku-ngaku. Kadang-kadang sing kurang ajar iku sinten? Anak lanang duwe bojo wedok, delalah bojone ra pangerten. Akhire napa? Bojone niki diatur karo anak wedok. Wong wedok, jenengan niku ora duwe hak ngatur bojomu lanang tentang hubungane karo wong tuane. Ingat, bojomu kuwi gede mergo air susu ibunya, ora mergo susumu. Ayo tak omongi. Bener apa mboten? Bojomu kuwi iso dadi wong kuwi mergo susune mbokne, mergo ngombe susune mbokne, ora mergo ngombe susumu. Ngapa wong wedok kok ngatur-ngatur wong lanang soal hubungane karo wong tuane? Kula niku niteni, kok ana anak lanang biasane elek hubungane karo wong tuane, niku sedikit banyak mergo pengaruhe bojone. Hati-hati, neraka kuwi tak kandhani. Nggih napa mboten? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau seandainya seorang anak
anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya untuk bapak ibunya, itu tidak bisa membalas jasa ibu ketika melahirkan kita. Ayo, kowe iki 24 jam seumur hidupmu tuh mindak apik karo wong tuamu. Bales jasane mbokmu nglahirke iki ra iso tak kandhani. Lah niki ana cerita, ana wong tua kere, anake sugih. Ibune teko, "Nak, utang duit 100.000 ya, Nak." "Demen apa, Bu?" "Nggih nempur beras, Ibu ra duwe beras." Jawabe anak lanang napa? "Mangken riyen Bu nggih tak nembung kali bojo kula." Kula kurang ajar. Akhirnya napa? Begitu golek bojone mlebu dapur, ndelok susu sak kaleng regane 400.000 entek diombe anake seminggu. Bocah niki mikir, ibu mau nembung duit aku 100.000 nggo tuku beras. Iki anakku susu sak kaleng rego 400.000 entek seminggu. Berarti sebulan 1.600.000. Ibuku kae mbiyen nyusoni aku 2 tahun. Kuwi umpama kon bayar, aku kudu bayar piro karo wong tuwa? Bahkan zaman biyen rekoso niku nyuwun sewu, ibu wis nyusoni ora kuat nambahi susu kaleng sampai anaknya didulang tajin demi perjuangan orang tua kepada anaknya. Ngopo begitu anak dadi wong ora pengerten karo wong tuane, kuwi neraka tak kandhani. Ingat tiyang Kedung Sari. Kok ana bocah Kedung Sari nuntun wong tuane teng panti asuhan. Panti jompo kok asuhan. Kok nganti awakmu wani nuntun wong tuamu ning panti jompo? Siap-siap, sesuk kowe dadi wong tua bakal dituntun ning panti jompo karo anak-anak. Kok kowe ora gelem ngajeni wong tuamu? Siap-siap, kowe sesuk dadi wong tua ora bakal diajeni karo anak-anak. Wong Rasulullah dawuh kok birru abaakum tabirrukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu maka anak-anakmu akan memuliakan. Kok kowe wani karo wong tuamu? Siap-siap kowe dadi wong tua diwaneni karo anak. Naudzubillah min dzalik. Kowe lak saiki mikir, aku golek gawean kok angel, barangkali kowe ora oleh ridoni wong tua. Hadirin, akan datang suatu saat ibu, bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihatnya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba dan penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong. Hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding. Serta kepedihan, mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu? Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita? Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua.
Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari siksa-Mu. Ringankan hisabnya. Golongkan orang tua kami bahagia di sorga. Kami mohon, ya Allah, jangan biarkan orang tua kami jadi ahli neraka. Ya Allah, hanya Engkau-lah yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah, ya Allah. Indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama dan umat. Indahkan hidup kami, ya Allah, dengan istiqomah. Dan berkahi hidup kami dengan husnul khotimah.